Karena nih contoh ya, mahasiswa saja ada loh yang ketika mendapatkan beasiswa bukan untuk kebutuhan studinya ya. Studinya, tetapi malah beli HP yang mahal supaya selfie-nya hasilnya bagus. Betul. Misalnya seperti itu contoh. Iya, kamu sudah dapat lah Nang. Aku dapat tadi Nang. Berapa dapat? Berapa? Aku dapat 1.000 tadi. Aku belum lagi. Ini nangkep isi Nang. Beristilah datang si pintar ini. Pakai saat sampai kebutuhan lah. Kebutuhan. Astagfirullah. Carikan rambut anak, ambilkan baju abah Nang rabit-rabit tolong. Tahu lah Bian Pak, Ulun ini kan enggak tapi suka hanya nukar kah? Bukan. Jadi ini ada kisahnya Pak. Jadi ketemu teman lama, teman sekolah dulu tuh enak hidupnya Pak. Gajinya tuh di atas rata-rata Ulun. Rata-ratanya berapa sekarang? 500.000. Rata-rata kan? Rata-rata. Ini rata-rata air tuh bisa di atas, bisa di bawah. Enggak pakai saya. Nah jadi dia tuh nggak ada duit katanya. Bisa kapok katanya pinjami aku duit dulu nah, nggak ada duit buat beli beras katanya. Allah Akbar. Jadi jar ulun bawa aja duitnya, nggak usah bawa aja sih jadiku. Akhirnya ulun pakai. Nah, yang jadi pertanyaan ulun tuh sikung aja. Kok bisa gitu nah? Jadi ulun dengar kisah nih lagi kena apa namanya PHK. Nah dampaknya sampai anak bininya ini yang susah Bu. Dulu kebiasaan ini ya. Artinya gini, makanya itu saya bilang ada istilah miskin itu adalah kondisi hidup. Kondisi hidup. Tapi sederhana itu adalah cara hidup. Nah, ada orang kaya, mobilnya bagus, tapi hidupnya sederhana. Jadi tidak ada tolok ukur kalau miskin itu sederhana, enggak. Orang kaya pun bisa sederhana. Artinya tidak berbanding lurus antara kondisi hidup seseorang dengan cara hidupnya. Problemnya tadi bisa jadi, mohon maaf ya, yang tadi itu gaya hidupnya. Cincinnya aja lebih mahal. Ulun gak ada bisi. Dinya sudah bisi boy bahari cincin ini. Tapi untung Bang. Makanya ini hari ini kita bisa ngobrolin tentang apa tadi istilahnya kemiskinan, anak-anak terlantar, pekerja anak dia. Pekerja anak. Ini Ibu Umi. Ibu Umi. Nah kebetulan anak kawal ulun tuh kerja juga boy. Anaknya. Usia berapa dia? Usia SMP itu berapa kira-kira ya Bu? SMP kira-kira belasan tahun. Belasan tahun. Ya, ada juga 20 SMP karena naik kelas. Kemarin 3 tahun karena naik kelas. Tapi lain pengalaman pribadi. Nah, kalau kemarin jangan cerita gitu, enak saya. Iya. Kalau kemarin kita ngomong dengan Pak Sadiki itu kan ada yang anak pekerja, dan anak yang pekerja anak atau anak dipekerjakan. Anak dipekerjakan. Nah ini mau mau kerja anaknya. Anaknya kerja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, membantu orang tua. Nah kita pengen lihat dari sudut pandang negara. Kita undang orang Kemenkumham. Coba ulun supannya sih kung aja Pak. Bantara ulun ketinggalan di rumah. Kena pulakan. Iya, ada pesan Bang. Jangan dibawakan tadi. Jangan tahu tadi buat ulun bawa. Jadi anggota lah. Coret di sini nah. Oke Ibu Umi, apa kabar? Ibu Umi, selamat datang Ibu. Iya, terima kasih. Iya. Gimana cerita sedikit Bu, singgah-singgah main-main di Kepojok Kesan Ibu? Gimana Bu? Senang sih datang ke sini. Langsung ditawarin minum gitu mau kopi apa gitu. Terus kemudian minum jahe atau minum apa gitu. Saya tadi mau pesan es krim sebenarnya tapi ada sebenarnya. Kita hayal aja dulu. Nah itu gayanya tuh ya. Gaya hidupnya ya. Gaya hidup. Betul. Padahal susah. Itu tadi ya. Iya. Ibu Umi dari Kemenkumham kayaknya enak nih. Kita bisa minta duit. Umi minta duit. Ada lagunya ya. Betul itu. Ya gimana Ibu? Jadi tadi kita sudah mulai dari bahasa kemiskinan. Ada istilah kemiskinan itu yang sifatnya kultural, ada yang struktural. Nah di Indonesia ini dengan catatan statistik kita itu sekitar 9, sekian % itu miskin kita. Artinya kalau dihitung dari jumlah penduduk itu sekitar 25 juta penduduk Indonesia itu miskin. Banyak sekali. Tapi kan ini kan dalam data statistik ya. Kurang lebih seperti itu ya. Mohon dikoreksi. Nah, ini mengindikasikan bahwasanya betapa beratnya tanggung jawab negara terhadap orang fakir miskin. Kalau bahasa di konstitusi kan di pasal 34 itu kan fakir miskin dan anak terlantar itu dipelihara oleh negara. Nah, bahasanya mohon izin Ibu ini dari bahasa hukumnya.
dipelihara itu apakah dimaknai diemong biar begitu-begitu aja kan dipelihara, ditampung di rumah, ditampung di suatu itu tempat. iya, atau bahasa dipelihara itu ada proses pengentasan. Iya. Seperti apa Ibu kira-kira? Baik. Iya. Ya, ini kita santai saja ya. Santai, emang santai. Jadi Iya. bertolak dari pasal tadi ya, pasal 34 Ya, ayat 1 betul. bahwa fakir miskin dan anak terlantar itu dipelihara oleh negara. Kemudian tidak cukup sampai di situ, sebenarnya kalau substansi hukum itu sangat banyak, luas. Di Undang-Undang Dasar sendiri di pasal 28D itu juga mengatur tentang hak atas pekerjaan dan berhak untuk mendapatkan hasil ataupun gaji yang layak. Iya, itu ada hak di penghasilannya. sana. Belum lagi dia dalam undang-undang Dan itu demi kemanusiaan. demi kemanusiaan. Demi kemanusiaan. Belum lagi undang-undang hak asasi manusia. Betul. Sudah jelas sana lengkap juga pengaturan bahwa hak atas kesejahteraan itu salah satunya adalah melalui mendapatkan pekerjaan yang Pekerjaan layak. yang layak. Ya, dan kemudian kita juga sudah melaksanakan dan sudah ada undang-undang tentang ketenaga kerjaan misalnya di sana juga jelas bahwa ada hak-hak warga negara untuk mendapatkan pekerjaan penghasilan yang layak. Nah, lalu kemudian kita lihat sendiri ya bahwa tadi masih ada 25 juta ya. Kurang Sangat lebih banyak segitu. di Indonesia. Banyak sekali. Ya. Se-Indonesia sih. Se-Indonesia, ya. Se-Indonesia. Nah, kemarin juga saya mendengar sedikit ada di dalam Helmi Yahya bicara itu kalau ada 100 negara miskin itu kita masuk urutan 91. Satu ya. Ya. Artinya kalau 100 ya. Ya. Ya mudah-mudahan cepat keluar kan itu. Mudah-mudahan ya. Kita Iya. semua juga mengharapkan itu ya kan. Iya. Karena sesungguhnya hak untuk mendapatkan pekerjaan penghidupan yang layak ini adalah kewajiban negara. Kalau kita lihat di dalam Undang-Undang Dasar pasal 28I ayat 3 di sana jelas ada 5P di sana. Penghormatan, perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemajuan HAM apa ya satu lagi ada P5 HAM itu ada kewajiban daripada negara yang harus dilaksanakan gitu. Nah, elemen-elemen mana, instansi mana negara dalam hal ini untuk memenuhi kebutuhan hak dasar untuk mendapatkan penghidupan yang layak tadi ya kan? Ya melalui misalnya menciptakan lapangan pekerjaan yang baik, ya kan? Betul. Kemudian direpresentasikan, kemudian hak hidup di dalam Undang-Undang 3999 sendiri di dalam Undang-Undang HAM itu sudah jelas juga semua hak ada di sana, hak untuk hidup layak dan itu harus didukung oleh semua negara dalam hal ini pemerintah yang tentunya dilaksanakan oleh kementerian, lembaga, dinas-dinas dan sebagainya. Kalau di kita sendiri ya mungkin yang bersangkutan langsung dengan hak atas misalnya untuk mendapatkan pekerjaan ataupun mereka-mereka yang terlantar tadi ya di pasal 34 dinyatakan bahwa ada anak terlantar dipelihara oleh negara itu adalah tugas daripada dinas sosial salah satunya. Dinas sosial. Nah, kalau kita cermati lebih jauh secara empiris ya, banyak kebijakan-kebijakan dari pemerintah itu yang mungkin dalam satu aspek itu sangat membantu buat masyarakat. Contohnya misalkan ada kebijakan satu sisi kebijakan untuk memotong subsidi BBM misalkan. Anggarannya dilempar untuk membantu orang miskin. Dalam bentuk BLT misalkan seperti itu BLT. Tapi kan mohon maaf ya kalau bahasa BLT itu kan tunai. Mungkin satu sisi itu sangat-sangat membantu buat masyarakat yang membutuhkan untuk itu. Tapi kalau untuk berbicara sustainability kebijakan panjang jangka panjang, tentunya kan tanda kutip menjadi beban negara juga gitu loh. Nah kira-kira ini dalam konteks ini Bu, ada nggak pemaknaan lebih jauh? Artinya ini kan satu kebijakan yang memang harus tanda kutip kita dorong untuk semakin bagus, tapi di sisi lain kembali kepada tadi jual cincin untuk gaya hidup. Nah, itu kan persoalan juga tuh. Itu akibat dari gaya hidup yang sebelumnya. Nah, akibatnya kan Pak. Makanya tadi bahasa tadi miskin itu kondisi hidup. Tapi sederhana, gaya sok borjuis. Nah, itu kan tidak berkait kuat dengan orang miskin tadi. Itu cara hidup. Nah, cara hidup itu bahasa lain itu gaya hidup. Lifestyle-nya seperti itu. Ya, yang penting tenar dulu. Keluar rumah, mohon maaf ya, kontrak ini ngutangnya banyak, tapi gayanya udah kayak orang kaya banget gitu kan. Ini kan menjadi persoalan sosial juga nih. Ini kira-kira ada nggak sih proses edukasi buat masyarakat yang kemudian menjadi satu kebijakan yang kemudian itu mampu merubah paradigma dan sikap kan kembali kepada attitude ya.
Ya, baik. Jadi kalau orang Samarinda menyebutnya orang Banjar ya, merukuk daras, begawi malas. Wujur bakar. Ini ampun maaf aja Bu, keluar dulu merukuk daras, kan begawi koler, begawi malas. Iya, jadi as-as gitu ya, merukuk daras, begawi malas. Iya, akhirnya minta rokok. Makanya pintar banget bahasa Arabnya gitu. Nah itu Bang sudah. Mintrok sabat jar. Mintrok sabat, minta rokok sebatang. Menurut ada apa ya? Iya. Mintrok sabilah. Mintrok sabil ya. Mintrok sabil ya. Mintrok sabilah. Disahutinya pas habjar. Iya. Bahasa Arab pulang nih ya. Kaunuk cuma. Iya. Pas habis jar. Iya tadi lagi ya. Bagaimana ya ketika orang dengan gaya hidupnya, kalau kita sih sebenarnya, kalau negara kita ya Indonesia nih yang mayoritas ya tanda kutip ya secara umum ya kita agama kita Muslim misalnya gitu ya. Kalau kita melihat merujuk gaya hidup sunnah Rasulullah kan kita disuruh sederhana sebenarnya. Beliau tuh bukan tidak punya, beliau juga orang punya misalnya untanya sampai sekian ribu gitu ya. Tetapi dia dengan pakaiannya dengan menahan lapar ya kan, supaya merasakan kesederhanaan itu kebutuhan orang-orang di luar sana. Masih ada yang kurang dengan menggantung batunya sampai sejauh itu ya. Nah itu Khalifah kita juga Umar bin Khattab, bagaimana dia melihat warga negaranya pada saat beliau menjadi Khalifah, dia menunjukkan bahwa mereka harus makan dulu sebelum saya tidak bisa makan ketika rakyat belum makan. Berarti memang kepemimpinan yang menjadi satu persoalan juga ya. Betul, salah satunya itu. Makanya tadi kalau kita buka di pasal 28 huruf I ayat 4 kemudian di pasal 71 Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia ada kewajiban di sana, kewajiban negara ya kan untuk memenuhi, menegakkan, memajukan hak asasi manusia. Di antaranya adalah hak untuk mendapatkan pekerjaan. Jadi HAM itu banyak sekali ya. Ada kalau dimuat di dalam Undang-Undang HAM sendiri ada 10 hak dasar yang wajib dipenuhi oleh negara. Nah, kita lebih spesifik ke hak mendapatkan pekerjaan. Ketika mereka miskin tadi ya, gaya hidup seperti itu juga tidak mendidik sih sebenarnya. Ketika kita mampu ya tetaplah biasa saja gitu loh. Tidak usah dengan gaya borjuis ya. Kalau memang mampu ya silakan, tetapi tidak perlu harus di expose. Nah, ini kan gayanya gitu. Kalau udah malam minggu ya kalau hari ini. Jalannya kayak ini habis keriting rambut ya kalau jam tangan baru. Ya angkat tangan kayak gini. Ngapain lak jar berjalan. Artinya baru beli gitu kan. Nuker. Ya itu cincinnya banyak nih. Umi kan cincin banyak. Jadi berapa jar? Kayak gini kan? Berapa itu Cil? Cuman hebat lagi orang tua Bahari itu kan kada di sini ya banyaknya. Di sini 5.000 aja jar. Tapi emas semuanya kan segini. Kayu ulun kayak itu Bahari kayu ulun tuh. Iya kan. Begitu di amas juga kakak. Lain pintar ini loh bungkusan rokok. Yang warna kuning lah. Warna kuning Bahari. Nah, tadi kan hak dan kewajiban ya. Negara punya kewajiban, masyarakat atau rakyat itu punya hak. Bagaimana cara rakyat itu untuk mendapatkan haknya? Kan hak ini kan bahasanya kan dipertahankan atau dituntut. Nah, konstruksi bagaimana rakyat itu mendapatkan, contoh tadi misalkan mendapatkan pekerjaan yang layak. Definisi layak itu kembali kepada misalkan di kita UMR dan sebagainya. Ini kan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah pemerintah, tapi pengusaha pun bagian-bagian usaha itu juga harus dunia usaha harus memahami konsep yang seperti ini. Banyak orang yang kemudian mengeksploitasi masyarakat miskin tanda kutip dengan yang penting kerja digaji berapapun kan menjadi persoalan juga. Jadi gimana nih cara mereka untuk menuntut hak itu? Kembali lagi kita sebelum lari ke sana mungkin ya kita jalan aja Bu. Teori ya. Kalau teori bagaimana karena kita bicara undang-undang dulu ya. Teori Lawrence Friedman itu ya. Lawrence Friedman ya. Ada 3 sebenarnya ya. Kenapa hukum itu bisa dilaksanakan dengan baik? Itu yang pertama adalah substansi hukumnya sendiri. Tadi kita sudah sebutkan ya, ada beberapa peraturan perundangan dari konstitusi sampai di bawah, termasuk kita juga di Kaltim sendiri udah punya juga undang-undang tentang perlindungan anak. Di sana ada pekerjaan anak kan tadi ya, juga yang harus dilindungi. Sebenarnya substansi hukum sudah cukup kuat gitu. Kemudian dari segi penegakannya gitu, mungkin dari elemen
dari instansi-instansi terkait, misalnya hak atas pendidikannya, itu kan ada hubungannya juga dengan pekerjaan nantinya kan. Terus kemudian bagaimana kemudian dinas-dinas terkait dalam hal pemenuhan ini, misalnya dinas perindustrian dan perdagangan misalnya, bagaimana UKM ini supaya dimudahkan dalam berusaha, berinvestasi misalnya begitu. Kalau di tingkat pusat, di khusus Kemenkumham sendiri ya, kita juga punya kebijakan untuk membuat perseroan perorangan salah satunya. Jadi dengan 50.000 saja kita sudah bisa membuat satu perusahaan yang berbadan hukum, yang berbadan hukum. Nah itu mungkin spesifik sendiri nanti ya, bagaimana caranya nanti di episode berikutnya. Part 2 berarti ya. Ya, terus kemudian misalnya ada juga selain dari pemerintahnya sendiri ya kan, struktur-struktur hukum itu bagaimana melaksanakannya dengan menyiapkan fasilitasnya ya kan, misalnya untuk anak-anak jalanan tetap mendapatkan hak pendidikan, mendapatkan hak kesehatannya, untuk tetap diberkaryakan, misalnya diberikan pelatihan misalnya seperti itu kan, harus dilaksanakan ya kalau kita bicara ke anak, larinya ke anak jalanan. Lalu kemudian bukan hanya dari pemerintahnya sendiri, nah masyarakatnya sendiri lagi yang ketiga ya kan. Jadi kalau yang pertama substansi, kemudian struktur hukumnya, kemudian budaya dari masyarakatnya sendiri. Budayanya, gaya hidup. Iya, gaya hidup lagi tadi. Kembali lagi yang dengan cincin tadi ya. Jadi kalau masyarakatnya sendiri tidak berupaya mengupayakan diri menjadi berkualitas, kan zaman sekarang di era ekonomi global ini kan bersaing kan. Jadi ketika mereka tidak menyiapkan diri gitu dengan skillnya ya kan, misalnya di samping juga sudah tidak punya modal misalnya, tapi tidak punya skill untuk bekerja di perusahaan ataupun instansi, ya dia tidak bisa bersaing di sini. Nah kemudian lagi masyarakat yang sudah diberikan bantuan kan, kembali konteksnya ke masyarakat miskin tadi ya. BLT tadi Bu. BLT contohnya yang sudah mendapatkan bantuan BLT, tetapi bukan tidak mungkin ya, karena nih contoh ya, mahasiswa saja ada loh yang ketika mendapatkan beasiswa bukan untuk kebutuhan studinya ya. Studinya, tetapi malah beli HP yang mahal supaya selfie-nya hasilnya bagus. Misalnya seperti itu contoh. Begitu juga BLT. Ngambil BLT emasnya bererot gitu. Iya kan, cincinnya banyak gitu. Itu asli Pak, betul. Iya kan, itu fakta yo yang jadi sorotan kita kan itu. Hanya sadar pas giliran bagi-bagi fulus kayak gitu, bagi duit kayak gitu, ngakunya miskin. Tapi pas keluar ngakunya orang kaya gitu kan. Ini kan gaya hidup repot juga. Itulah. Jadi dalam praktik ya masyarakat itu juga harus menyiapkan diri ketika dapat sumbangan, ya harus dipertanggungjawabkan sebagaimana peruntukannya. Kalau negara sudah hadir di sini ya kan untuk memberikan bantuan, misalnya UKM misalnya untuk diberikan kemudahan untuk menggunakan pengembangannya, termasuk pendanaannya kan, dipermudah gitu ya, manfaatkan dengan baik begitu. Juga untuk ibu mungkin dari sektor terkecil, mungkin dari rumah ya kan, dari kita sendiri mungkin ya kan, di rumah untuk membiasakan hidup sederhana. Karena kan kita juga kan harus selain dasarnya Al-Quran ya kan, tetapi kan sunnah Rasul juga kan menjadi acuan. Kalau ke ini, mohon maaf Ibu, terkait dengan tadi hukum kita, sebenarnya kalau kita cermati hukum itu luar biasa ya. Luar biasa. Negara kita kan negara hukum yang kemudian struktur hukum kita itu udah, kalau bahasa gitu komplit banget. Komplit banget. Tapi ada nggak sih pemberian sanksi? Nah ini persoalan kan. Karena gini, mengingat ada bahasa ungkapan Roscoe misalkan, law as a tool of social engineering, betapa hukum itu mampu merekayasa kehidupan sosial. Nah ini kan persoalan juga. Mohon izin ya kita, ini kita aja nih, kita sadar misalkan, nggak usah jauh-jauh kita ke Amerika kemana, kita ke tetangga sebelah aja, itu ke Singapura misalkan. Singapura itu kan disiplin sekali. Orang antri, mohon maaf ya, kalau orang Indonesia nih, ini saya perhatikan betul, mungkin kita pernah lihat di sana atau di mana.
Orang mau nyebrang saja kalau dari Batam atau landing di bandaranya, itu orang Indonesia yang mohon maaf, yang kalau biasa habis makan lempar sampah itu masuk kantong, tertib langsung berubah itu karakternya. Karena kesadaran orang sana terhadap kebersihan apa segala, dan sanksinya jelas banget, ketat sekali seperti itu. Nah artinya apa? Produk hukum mereka itu mampu merekayasa kehidupan sosial mereka. Bisa kita bayangkan kehidupan Singapura di tahun 60-an, 70-an itu nggak, mohon maaf ya, jauh dari kita. Kita tuh lebih hebat lah. Artinya kita sudah negara besar, saking besarnya luas juga begitu kan. Singapura kecil, tapi itu tadi tidak menjadi alasan juga sih, kecil dengan sedikit jumlahnya, kemudian kita yang besarnya tidak berubah gitu kan. Ini ada nggak kira-kira sanksi yang kemudian mampu merekonstruksi kehidupan sosial yang kemudian menjadi budaya? Baik, oke. Kita boleh ya berkaca ke negara tetangga ya. Kalau itu baik kan kita harus juga adopsi. Kita ambil positifnya kan. Gitu. Ya. Ketika orang Indonesia datang ke sana juga otomatis menjadi tertib gitu ya. Disiplin. Nah, begitu mereka datang ke sini, mungkin saja ya karena dilihat kok seperti ini orang Indonesia, udah cobalah ikut ikutan. Karena kan budaya antri aja kan mereka, untuk bisa mengantri aja kita sulit. Mungkin mereka juga lama-lama ini antri, kita udah benar-benar antri kok mereka beracol akhirnya dia ikut-ikutan. Nah itu tadi. Jadi lingkungan merekayasa tadi ya, merekayasa sosial itu. Nah penting lagi di sini kalau kita bicara ke dalam sanksi tadi ya, sanksi itu memang ada sih, harusnya sanksi ada. Di dalam undang-undang itu sudah jelas ketika misalnya Perda saja kan ada peraturan daerah juga harus bisa memberikan sanksi di sana. Misalnya dalam hal membuang sampah saja seperti itu ya. Kita kan di masyarakat di kota Samarinda punya perda buang sampah ya. Sampah itu harus pagi jam sekian, lewat didenda. Lewat daripada denda. Tetapi dalam prakteknya ada nggak buang sampah lewat jam 6 didenda? Praktiknya. Ada sekali-sekali sih disidak, sekali-sekali aja. Sekali-sekali disidak kok sekali-sekali. Iya maunya sering gitu kan. Kalau perlu pakai pos gitu, pos jagain gitu kan. Enak tuh, bener loh. Itu nambah lapangan pekerjaan Pak. Tiap bak sampah ada yang jaga. Bujur nambah lapangan pekerjaan. Kalau bisa lu masukkan situ. Bisa. Ada mereka yang bergelandangan, maaf ya. Betul. Di jalanan ya kan, manfaatkan mereka. Diberdayakan. Dan itu dampak lanjutannya itu bisa ada yang membuat masker. Udah ke sampah mbah nakan kayak ini kan biar kada berbau ya kan menjaga. Iya kan? Iya pakai masker gitu. Ada yang jualan masker lagi. Oh itu sumber pekerjaan itu. Harus kreatif memang. Harus benar. Jangan jual cincin ya anak lu gaya. Itu gara-gara anaknya nonton tuh. Ada kisah semalam tuh. Anakku payah anak nonton film hantu aja lagi rame. Hantu apa? Wow. Oh, hantu banyu. Kembali ke sini Bu. Iya. Itu lagi ya. Jadi kita bolehlah kita bicara bebas di sini ya. Ada peran semua termasuk pemerintah dalam hal ini. Satpol PP kalau penegakan perda kan Satpol PP ya kan. Ya jangan juga ketika ini satu lagi kembali lagi ya, hukumnya sudah bagus ya kan. Penegakannya masih tanda tanya gitu. Budaya masyarakatnya apa lagi? Belum sampai ke sana ya. Belum sampai di sana. Jadi kita tuh baru sampai di struktur lebih hukum. Struktur hukumnya bagus. Kurang apa sih sudah? Peraturan perundangan itu sudah sangat kuat. Iya. Nah, makanya itu Bu, bahasa interupsi sedikit. Bahasa kita tadi kan bahasa pemberian sanksi ya. Pemberian sanksi ini contoh saja BLT. Tadi yang saya cerita yang itu fakta ya. Orang ngantri, kemudian cincinnya banyak, gulangnya bagus gitu, ngaku miskin. Ini ada gak sih ditegakkan sanksi? Anda melakukan penipuan, misalkan begitu ya, ditarik, dibuktikan gitu. Ini kan persoalan juga. Tapi kan itu nggak ada tuh. Nggak ada yang dapat sanksi yang kemudian ngaku-ngaku miskin tadi. Udah begitu ngaku miskin. Udah gitu masuk tetangga lagi. Iya. Kamu sudah dapat lah Nang. Aku dapat tadi Nang. Berapa dapatnya? Berapa? Aku dapat 1.000 tadi. Aku belum lagi. Ini nangkep isi Nang. Istilah datang si pintar ini. Sampai kebutuhan lah. Kebutuhan. Astagfirullah. Carikan rambut anak, ambilkan baju abah Nang rabit-rabit tolong. Biar ngaku miskin gitu ya. Biar dapat. Padahal kan data itu kan data dari RT, kelurahan sudah. Cuma itu tadi kadang ya mohon maaf dari keluarganya. Jadi kumpulin itu. Jadi mohon maaf jadi dalam hal ini praktik
praktik ya pelaksanaannya ini juga di samping ya orang-orang yang mengaku-ngaku miskin ya. Begitu diminta ini, oh iya kaya gitu di sosialita, tapi begitu ada pembagian ngaku-ngaku miskin, langsung mengatasnamakan miskin semua dengan pakaian yang lusuh gitu, gitu mendadak ya. miskin Nah seperti itu kan ini peran dari semuanya kan. Betul. Jadi data itu tidak serta-merta dia langsung datang terus dapat kan, harus didata dulu kan. Nah, data dari tingkat RT mungkin tingkat kelurahan dan kecamatan itu harus sinkron semuanya dan mohon maaf ya adalah di situ yang tiba-tiba muncul ini karena tetangga dekat atau saudaranya ini butuh semuanya ini butuh sementara ini ada hak masyarakat di sana ya kan yang lain mungkin yang memang benar-benar membutuhkan. Itu kayaknya perlu patuh MUI juga. Harus. Jangan mendadak jadi miskin. Iya. Tapi miskin bujuran. Oh, repot kita. Bujur Tapi ulun yakin dari yang takut, Pak. Ayolah. Ya duit. Betul mata hijau langsung lah. Sudah. Jadi duit ini mengalahkan segalanya. Egonya hilang sih itu. Hilang. Iya. Sama ya mohon maaf ya. Kenapa orang mohon maaf ya di perempatan itu kan lampu merah gitu ya. Mereka panjang itu jalan mungkin 5 meter, 10 meter itu perhitungannya ada yang mencoba menghitung, Bu. Iya. Bayangkan lampu merah itu misalkan sepersekian detik 1 menit lah ya. 1 menit. 1 menit dia tunggu. Dari 10 mobil mungkin satu kasih 2.000. Betul. 1 menit dia tunggu lagi. 2 menit, 3 menit. Satu hari itu berapa jam dan berapa menit? Per itu 2.000. Ada yang menghitung penghasilan per bulannya itu bisa sampai 6 juta. Oh iya. 6 juta. Mungkin itu tangan aja ini. Astagfirullah. Ini tadi ya, kembali lagi. Nah, ini mindset Bu ya, mental Bu ya. Mental yang harus dibenahin. Iya. Jadi itu tadi ya, makanya ada perda juga kita ya. Betul. Ya, dilarang memberi. Ya. Kemarin tuh si Dina saya ngasih Bu. Kejadian. Saya ini kan punya jiwa dermawan ya. Om belum makan Om, ayo kasih aja. Iya, pada CCTV dihantam. Begitu ngeliat ke atas, dilarang memberi. Kak ini sini duitnya. Padahal 2.000 aja telah. Daripada aku kena, sini duitnya kembalikan. Tapi anak keciput sebelahnya tuh sini. Ada angsulnya kah? Jadi 5.000 ada kembalian nggak? Pas dikeluarkan lebih banyak yang beri. Hadangnya Om Lahjar. Dihitung ya dulu. Berapa pengaruh ya 2.000. 3.000 ke sampean. Itu. Jadi ada kembaliannya juga. Betul. Berarti itu tuh banyak duitnya tuh. Banyak Pak. Iya, lapangan pekerjaan itu. Iya, tapi ilegal. Nah, tuh jadi di sektor non formal tadi ya banyak juga terlibat di sana anak-anak karena kembali lagi ya anak terlantar dipelihara oleh negara yang tadi ya kan. Betul. Lalu kemudian saat ini fenomena anak yang harus bekerja itu kan masih banyak ya. Termasuk di kota kita, apalagi kalau di kota besar seperti di Jakarta misalnya atau misalnya di Surabaya itu sangat lebih banyak. Di Kaltim itu kalau nggak keliru itu datanya 4,9% dari penduduk itu yang banyak sekali masih ya. Jadi ini juga PR banget buat kita. Jadi ada beberapa riset itu juga mengatakan mereka yang terlahir tanda kutip ya miskin atau yang berada di jalanan itu rata-rata 40% nantinya dia kehidupannya mereka itu ketika dia sudah ini juga miskin gitu. Anak-anaknya maksudnya gitu. anak keturunan juga 40% miskin. Miskin ya. Iya, kenapa demikian? Karena mereka tidak mau berubah. Ayolah waktunya berubah. Jadi berubah itu dari kalau pemerintah sudah untuk anak-anak yang terlantar menyiapkan pendidikan gratis betul. Misalnya kan. Apalagi sekarang pendidikan 12 tahun kan. Udah. Artinya itu tanggung jawab dan kewajiban negara sudah difasilitasi. Dan gratis ya. Iya. Gratis kan sudah ada dana bos. Nggak ada lagi alasan anak-anak itu nggak sekolah. Iya, nggak ada itu kan satu aspek ya. Dan dari aspek ini kan sebenarnya kan negara ingin mendorong dengan pendidikan yang baik diharapkan ada perubahan kan gitu ya seperti itu. Dan ketika tidak mampu beberapa sekolah juga asal ada keterangan tidak mampu jadi benar-benar tidak akan dipungut biaya sedikit pun begitu. Misalnya kan orang mengatakan gratis itu bukan tis ya artinya masih ada ibu-ibu ini kadang protes emak-emak nih padahal menukar apalah baju nukar jilbab mahal-mahal kau aja bisa aja begitu dia sekolah anaknya nggak dikatakan gratis jadi begitu dikatakan gratis maunya tuh tis gitu padahal di sana ada misalnya harus beli sepatu misalnya harus beli baju seragam dan sebagainya seperti itu tuh dipermasalahkan padahal kan beli buku tambahan literatur misalnya tambahan les dan sebagainya untuk kepentingan
kebaikan anak itu tidak ada masalah, kembali lagi ya. Tapi kalau kita spesifik lagi nggak boleh juga anak tereksploitasi lagi-lagi nanti bertentangan dengan prinsip-prinsip perlindungan anak, nggak juga begitu. Tapi ada batasannya. Nah, kembali lagi kan apa tadi? Jadi kalau bahasa kita lihat tadi gratis, itu kan sebenarnya kan tanggung jawab negara ya. Negara itu saya perhatikan juga, artinya negara ini sudah hadir, aware dalam berbagai konteks ya. Tadi pendidikan itu untuk merubah paradigma, merubah kesempatan dan menciptakan lapangan kerja. Sekarang lagi sistem pendidikan kita juga mengarah ke sana. Jadi ya termasuk ya kebijakan misalkan menteri apa namanya, menteri pendidikan tuh nggak bebas lah, opsional untuk bikin skripsi apa segala itu kan opsional. Ini kan mendorong untuk perubahan. Jadi mindset peserta didik pun sudah ke arah bagaimana dia menciptakan lapangan kerja kan di situ satu sisi. Nah, di yang lain juga itu luar biasanya negara loh ya. Jangankan itu, untuk orang yang miskin mau bercerai saja dijamin sama negara. Iya. Tapi jangan dilakukan itu. Artinya kalau aku senang ya. Salah. Betul ya. Artinya kan negara itu hadir untuk dengan OBH, organisasi bantuan hukum itu hadir diberi stimulus untuk bagaimana mendampingi masyarakat. Ya kan, masyarakat miskin dalam hal ini untuk mendapatkan haknya. Ini hak hukum loh ya. Betul. Hak hukum. Artinya perlindungan hukumnya diberi. Nah, negara itu hadir loh di situ. Betul. Gitu ya, kan. Betul ya. Dengan Undang-Undang 16 tahun 2011 tentang bantuan hukum itu, di sana ada pemberian bantuan hukum secara gratis kepada masyarakat miskin. Lagi-lagi ya Pak ya, yang kemudian Kanwil Kemenkumham atau Kemenkumham bekerjasama dengan beberapa lembaga bantuan hukum di sana. Iya, nah, betul, kan betul, Pak. Betul. Jadi sebenarnya mereka mau cerai aja digratisin kan kalau miskin gitu ya. Bermasalah hukum juga kan? Iya, bermasalah hukum. Ada keterangan surat keterangan tidak mampu saja itu mereka dapat pendampingan secara gratis coba. Apalagi sekolah. Sekolah tadi kan sudah digratiskan gitu. Jadi tidak ada alasan operasional gitu kan. Jadi tidak ada alasan ketika miskin kemudian anak harus dipekerjakan, apalagi ada eksploitasi, itu sudah bertentangan dengan hak asasi manusia. Jadi diupayakan dengan maksimal program-program pemerintah ini nggak bisa jalan dengan sendirinya tentunya ya. Harus ada peran serta keluarga ya. Kalau anak misalnya berarti siapa? Orang-orang terdekatnya lah. Siapa lagi kalau nggak orang tuanya, keluarganya. Kita semuanya harus mendukung, dan bukan hanya dari kita harus ke keluarga kita, tapi masyarakat yang ada di sekitar kita ini kita juga butuh peduli ketika tetangga kita misalnya yang mungkin salah satu anaknya tidak sekolah atau terlantar ya, tanda kutip, orang tuanya terlantar tuh tidak harus orang miskin loh ya. Tidak harus miskin, bisa jadi kaya tetapi kurang perhatian misalnya. Atau orang tuanya lagi ditelantarkan gitu. Bahasanya ditelantarkan kan banyak kasus tuh. Orang tuanya mampu tapi dia kurang peduli dengan anaknya. Orang tuanya bercekcok, bermasalah, terus kemudian mengabaikan hak anak. Nah, ini juga anaknya jadi terlantar karena saking egonya. Itu bukan tugas saya aja tapi tugas suami mengatakan itu tugas bayar. Akhirnya anaknya nggak makan. Dan itu banyak terjadi seperti itu. Anaknya tidak sekolah pun tidak dihiraukan. Sampai seperti sejauh itu ya. Secara ekonomi mungkin mampu, tapi secara anak ini tidak hanya kebutuhan secara makannya, tidurnya, kasih sayang juga. Tapi kasih sayang justru yang nomor satu. Makanya itu. Nah, sekarang ini kan menjadi persoalan ya, tentu pengabaian kasih sayang buat anak. Itu ada satu ilustrasi yang sebenarnya menohok kita juga ya. Ada orang ingin bertanya gini, kamu berapa hari, ini kaitannya dengan yang gadget apa segala. Satu hari kamu berapa lama pegang gadget katanya. Ini kan pengabaian posisi ya. 2 jam, 3 jam, bisa sampai 8 jam om katanya. Terus kamu pegang tangan ibumu, gitu ya. Berapa lama? Paling sekian detik, salim sebentar gitu kan. Nah, terus ada yang ditanya lagi, kalau begitu om katanya, betul, saya sih 8 jam gitu. Tapi orang tua saya juga itu lebih dari 8 jam pegang handphonenya. Lebih dari itu, kemudian saya nggak pernah disentuh, nggak pernah berikan kasih sayang. Ini kan bacanya pengabaian posisi hak kasih sayang si anak terhadap orang tua. Padahal kalau mereka tahu Pak ya, ketika sudah tidak ada tangan ibu yang bisa kau sentuh, kamu akan nangis tanpa air mata. Betul. Begitu juga anak sebaliknya, orang tua ke anaknya. Iya Bu ya. Karena anak itu kan tumbuh kembang, dia kan bebas dan merdeka dalam artian mereka punya kehidupan sendiri gitu. Nah, ya artinya pentingnya kasih sayang. Terus maka tadi
bahasa kita itu miskin itu adalah kondisi hidup, sedangkan sederhana itu gaya hidup. Nah, gaya hidup ini harus dimunculkan dalam konteks sosial kita. Betul. Kalau dalam bahasa agama itu qanaah namanya. Makanya orang yang paling kaya itu adalah orang yang qanaah, merasa cukup dengan apa yang dianugerahkan oleh Tuhan. Boleh jadi dia nggak punya apa-apa ya, nggak punya apa-apa, tapi dia merasa cukup. Maka syukur itu yang menghantarkan dia kepada membuat dia itu menjadi orang yang sangat berharga di hadapan Tuhan. Seperti itu. Nah, konteks sosial kita ini, kalau dari Friedman tadi budaya hukum, nah kita mulai dari ajaran agama kita. Dan semua agama saya yakin itu mengajarkan kebaikan-kebaikan. Ya kan, ada Kristiani apa segala, mereka juga mengajarkan kasih sayang. Mereka mengajarkan hidup sederhana, mengajarkan kita untuk peduli, berbagi, seperti itu. Maka kemiskinan itu menjadi satu persoalan sosial, tidak hanya tanggung jawab negara. Di aspek negara tadi sudah Bumi sudah banyak bercerita tentang bagaimana posisi norma-norma yang sudah dikeluarkan, diberikan kepada masyarakat untuk memberikan jaminan kepada masyarakat bahwasanya kalian yang fakir miskin, anak terlantar, kami lo punya tanggung jawab. Kalian punya hak untuk mendapatkan itu, untuk mendapatkan layanan dan sebagainya. Tapi di sisi lain, masyarakat juga harus sadar gitu loh. Nah, kesadaran hukum ini yang perlu kita dorong. Insya Allah Pojok Esa juga akan selalu berbagi, support untuk itu. Dan kita datangkan orang-orang seperti beliau. Betul. Nah, yang saya mau satu pertanyaan, Bu. Tadi kan sempat Ibu bilang tuh, yang bikin yang orang tuanya sekarang susah itu tidak menutup kemungkinan itu nanti nurut ke anak-anaknya nurun. Dan ada beberapa berita dan data yang menyampaikan bahwasanya kaum milenial itu dikhawatirkan tidak memiliki rumah. Dan atau bisa memiliki rumah dengan bantuan orang tua. Mungkin ada pesan yang disampaikan Bu untuk kami kaum milenial ini dari Ibu sebagai perwakilan negara. Ya Pak. Wah, luar biasa ya. Ini kaum milenial ya. Kalau kita kolonial ya. Iya. Sisa-sisa kolonial. Iya. Nah, apalagi diiring dengan sekarang kemudahan untuk mendapatkan gadget yang akhirnya itu jadi habit teman-teman untuk mendapatkan suatu lifestyle dengan kemudahan yang kamu harus kredit dan akhirnya itu akan mencekik diri lu. Diberikan kemudahan kemudahan yang mencekik sebenarnya. Sebenarnya di era saat ini ya, kalau generasi yang sekarang itu lebih disebut generasi Gen Z ya. Iya, betul. Nah, itu memang ada sebuah penelitian riset juga itu lahir generasi Gen Z ini lebih tidak peduli dengan lingkungan. Betul. Sosialnya yang kurang, tapi secara IQ-nya kuat dia. Betul. Jadi informasi apapun, ilmu pengetahuan tuh dia tinggi. Pemikiran mereka out of the box rata-rata. Tapi sebenarnya itu bagus. Maka tetapi dalam praktik kita kehidupan ini ya kan harus seimbang. Tidak hanya secara IQ-nya juga kita tetapi attitude-nya, sosial kita dengan komunikasi dengan tetangga dan sebagainya, tambah lagi spiritual yang penting lagi, ya kan, emosional spiritualnya itu juga penting. Jadi untuk pesan teman-teman yang saat ini ya, yang masuk milenial ya, kalau milenial berarti usia lahir tahun 90-an ya. 90-an ya, gitu lah Bu. 90 ke bawah ke atas sama. Ke atas bawah bisa, ke atas ke bawah bisa. Ya harap aja termasuk yang di bawah. Yang di bawah. Iya. Jadi untuk generasi yang sekarang ini, teknologi itu sangat memberikan manfaat yang baik buat kita ya. Ketika kita memanfaatkannya dengan bijak juga. Dengan bijak. Tetapi jangan salah, ketika kita memanfaatkan teknologi dengan media sosial mudah, komunikasi mudah, kita sekarang ngeplay suatu pekerjaan itu kan contohnya anak saya anak saya itu kan baru selesai kuliah tiba-tiba dia udah langsung bekerja. Sebelum dia di wisuda pun sudah banyak tawaran karena dia IT ya, karena IT memang dicari. IT dipakai gitu di saat ini kerja di salah satu perusahaan Jepang dan baru lulus juga langsung. Keren. Yang ada di arigato. Watashi wa Indo. Artinya apa ya? Manfaatkan dengan baik IT teknologi ini. Jangan sampai jadi korban kita ya. Jadi korban justru ya kan, orang seringkali sekarang nih kita jangan, anak-anak nggak bisa kita paksakan untuk tidak memegang gadgetnya. Ada waktu-waktu tertentu tetap perlu mereka, nggak bisa juga kita paksakan anak untuk tidak tidak menyentuh itu. Tidak menyentuh ataupun menggunakan media sosialnya, bahkan
media sosial TikTok hari ini ya kan justru melahirkan lapangan pekerjaan. Banyak orang yang bisa. Itu kalau orang mampu memaknai itu adalah sesuatu yang positif ya. Peluang. Asal peluang. Nah, ini menciptakan peluang kan. Menciptakan peluang ketika dunia usaha sekarang itu kan orang nggak mesti pakai toko besar gitu kan. Orang cuman pakai dunia media sosial, orang bisa membeli, bahkan order by order gitu ya. By order. Kirim apa segala, COD apa segala. Makan aja COD. Makannya COD ya. Bepadah kan ada duit. Dusta bener ya mulai. Gaya hidup. Makanya ulun padahal kalau ulun tadi Pak, bro sesusahnya ikam, nggak usah kayak gini. Begamatan aja pada. Ada 100 kapo. Setidaknya nggak begini Pak. Tapi berbisik ada 100 kapo. Bujur juga ya. Pas itu. Itu trik bagus. Jadi kan berada. Iya. Nah, itu trik. Karena di padanya pulang. Bulan lagi bagamat juga. Jangan pada orang. Boleh kakan 100 ya. Ditambah bunga pulang. Oke, mungkin itu ya beberapa hal yang menjadi telaah kita, kajian kita di kesempatan ini. Insya Allah setelah ini kita coba ada di sebelah sana itu kan pemuda-pemuda yang peduli dengan lingkungan. Nah, ini pas ini. Pas, makanya ini perlu kita sosialisasikan. Norma-norma tadi itu kalau bisa itu terhantarkan dengan baik dengan anak-anak milenial tadi. Betul. Sehingga kita bisa membangun satu komitmen dengan anak-anak milenial. Karena kehidupan kedepannya kan mereka yang pegang. Betul. Kendali di mereka gitu kan. Artinya kemiskinan, tanggung jawab apa segala itu kita orang tua mendorong untuk perubahan itu. Nah, yang mereka ini nanti akan mengambil kebijakan-kebijakan itu. Nah, yang penting sosialisasi norma yang sudah ada itu yang luar biasa dan Indonesia hadir dalam konteks ini, tapi tinggal persoalan implementasinya. Nah, implementasinya ini Bu ya, jadi PR kita bersama gitu ya. Jadi PR begitu, bersama. seperti itu. Jadi ya itu tadi teknologi itu bukan tidak salah, ya kan? Yang salah adalah orang yang memanfaatkan teknologi ketika disalahgunakan. Insya Allah kita sosialisasikan itu. Pojok Esa hadir terus untuk terus. perubahan yang lebih baik, membangun satu mindset yang positif. Amin. Bahwasanya kita harus optimis untuk membangun perubahan-perubahan yang ada. Tadi kemiskinan itu adalah satu kondisi, tapi gaya hidup yang sederhana itu adalah menjadi pilihan. Betul. Mudah-mudahan kita bisa menjadi bagian dari proses itu. Amin. Sekali lagi Ibu Umi, makasih banyak. Makasih banyak Bu. Singkat sekali nih kita ngobrol ini Pojok Esa ini. Sudah nggak terasa ya Bu ya? Nggak terasa. Sebenarnya belum selesai Bu. Karena kemiskinan ini problem panjang Indonesia. Insya Allah di lain kesempatan. Nah itu tadi yang bubuhan remaja Irma tadi yang ya itu mereka pengen ngajak ngobrol bumi. Nah, kita pendapat dengan Ibu konsultasi. Tadi aku sebelum kesini lewat situ, Anda kemana? Pojok Esa aku bilang. Ngapain Om katanya? Oh itu kita ngobrolin. Pas aja. Bawa ke sini. Kalau ya gitu kita ada sosialisasi. Sekalian, tadi kan ulun nebus ini 100.000 Pak. Hendak ulun bawa ke pasar pagi. Mumpung belum direnovasi. Nah, bujur itu. Siapa tahu laku Pak. Kado kesini aja. Mumpung. Tawaran kesini aja. Berapa itu? Apa kecubung kah? Kecubung Pak. Kecubung, boleh. 500 saja pas dengan dia sudah. Om 400 bahangsul itu kayaknya. Bahangsul sudah. Oke. Kalau gitu Pak lah. Oh ya, betul kita. Betulan. Makasih banyak Bu Mi. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.